Halo dulur, kembali lagi di Diato Melok Channel bersama aku Dian, ditemani Bapak Alex Puji Winarto. Salam lestari. Bapak, kemarin kita kan udah silaturahmi ke Mas Pacet di Purbalingga sama Pak Jarwo di Yogyakarta itu. Ya. Kan mereka pendaki senior kan. Nah, mereka tuh cenderung mendakinya ke gunung-gunung gitu kan ya Pak? Ya. Kenapa sih Bapak mendaki ke bukit? Apa rahasianya? Ya, sebelumnya aku mau tanya dulu. Kamu tahu nggak perbedaan definisi antara gunung sama bukit? Tingginya tok sih. Nah, tingginya oke. Untuk disebut gunung itu tingginya berapa? Ada kayak yang aku tahu kayak Gunung Andong itu di atas 1000. Jadi kamu definisikan sendiri sekarang. Berarti itu di atas 1000. Ya. Padahal di Amerika nggak gitu. Di Amerika itu ketinggian di bawah 500 meter itu juga sudah disebut gunung, sudah disebut mountain, gitu loh. Jadi sampai sekarang untuk definisi antara bukit sama gunung itu masih rancu, karena ada beberapa kriteria yang bisa dipakai ya. Jadi kita harus tahu dulu perbedaan antara gunung dan bukit. Kalau aku pakai beberapa kriteria, ya misalnya yang pertama ketinggian. Kalau ketinggian aku sama. Yang di atas 1000 itu baru bisa disebut gunung. Oke. Nah kemudian meskipun ada gunung berapi dan ada gunung yang sudah tidak aktif, tetapi kebanyakan, enggak semuanya ya, kebanyakan gunung itu punya potensi erupsi atau setidaknya pernah di masa lalu erupsi gitu. Jadi ada bekas kawahnya kalau dia gunung yang sudah mati misalnya gitu ya. Sedangkan bukit itu bisa terbentuk dari lipatan bumi, pergeseran, patahan ya. Jadi lapisan paling atas itu patah, kemudian saling bertabrakan membentuk bukit. Bisa juga bahkan karena longsoran. Jadi sebagian dari gunung itu longsor membentuk bukit di kaki gunung, itu bisa. Kriteria yang lain, vegetasinya itu kalau gunung karena ini lebih tinggi, ini pasti terjadi perubahan vegetasi. Jadi mulai dari yang paling bawah sampai di puncak itu ada perubahan yang bisa dilihat. Sementara kalau bukit kebanyakan itu ya begitu-begitu aja. Jadi kalau rumput ya rumput semua, kalau pohon ya sampai puncaknya juga ada pohonnya gitu. Kemudian bisa dilihat juga dari adanya pasir dan batuan. Kebanyakan bukit itu hanya berupa tanah, kebanyakan loh ya, kebanyakan. Sedangkan di gunung itu pasti ada daerah yang hanya ada pasir dan batu aja, biasanya itu di dekat puncak. Begitu, jadi kriteria gunung dan bukit seperti itu. Kembali ke pertanyaan, kenapa kok aku lebih suka, bukan lebih suka ya, kenapa aku juga menghitung mendaki bukit. Sebenarnya itu dulu aku sama juga dengan Pak Jarwo, seperti Mas Pacet juga.
bahkan mungkin lebih ekstrim dibandingkan yang sekarang ini ya. Dulu itu Gunung Andong tidak saya daki sama sekali, malu kalau mendaki Gunung Andong karena dari ketinggian itu tidak memadai. Jadi kalau orang Jawa bilang nggak cucuk gitu, itu piknik gitu ya. Kriterianya jadi itu cuma piknik. Kemudian Gunung Muria, kita dulu mendaki Gunung Muria itu dengan malu-malu. Jadi kita waktu itu sepakat, udahlah kita mendaki Muria, tapi tidak usah kita hitung sebagai pendakian. Waktu itu begitu. Karena apa? Karena ketinggiannya hanya 1.700, itu pun di tempat yang tertinggi kan. Satu, yang kedua, yang paling mengganggu itu kalau bagi saya ya, dan saya kira juga bagi teman-teman seangkatan saya waktu itu, satu teman sependakian ya, yang sering jadi perbincangan kami, yang menyebalkan di Muria itu adalah bahwa sampai puncak kita masih ketemu pohon pisang. Iya. Gitu loh. Ini kan enggak gunung banget, dari segi vegetasi itu enggak gunung banget, sehingga ketika kita mendaki dulu itu ada rasa izin, malu itu. Tetapi balik lagi ke motivasi, kenapa Mas Pacet mendaki gunung dan tidak bisa berhenti sampai sekarang, Pak Jarwo juga itu kenapa nggak bisa berhenti. Mereka mendaki untuk siapa sih? Kebanyakan mereka ini mendaki sebenarnya untuk diri sendiri. Contoh konkretnya Pak Jarwo ya. Pak Jarwo bahkan tidak ingin mengajak keluarganya, kecuali keluarganya yang menyatakan ingin. Ya. Karena apa? Karena menurut dia pendakian itu hal yang sangat pribadi. Nah ini beda sama aku. Aku meneruskan mendaki itu, salah satu tujuan pentingnya adalah aku nggak ingin anak-anak yang sekarang kecil-kecil itu kelak mendaki gunung bersama temannya dalam situasi tidak punya pemahaman apapun, karena akan sangat berisiko. Nah, kalau aku hanya mengenalkan mereka, tapi aku tidak hitung itu, aku kehilangan motivasinya. Motivasi ke anak-anak maksudnya. Ya. Jadi itu tak tambahkan saja ke track yang dulu, ke track record yang dulu. Tetapi aku tidak pernah ingin kalau jadi dikremasi ya, abuku itu disebar juga ke bukit-bukit, tentu saja nggak ingin. Gitu. Jadi ini tak hitung supaya apa? Supaya Akio sama Aiko itu termotivasi. Bapak sudah sampai sekian ratus, aku harus mengejar. Kan faktanya juga begitu. Ya. Si Akio itu kan mulai, aku pengen mengalahkan bapak. Nah itu, karena itu bukit aku hitung. Jadi karena aku mendaki, salah satu motivasinya adalah untuk anak-anak. Bedanya mendaki di gunung sama di bukit, itu menurut Bapak apa sih? Setelah tua itu aku menemukan beberapa hal ya. Salah satunya begini. Dulu aku karena nggak mendaki bukit ya, nggak mendaki gunung-gunung yang pendek dan bukit. Aku tidak bisa menerima secara logika apabila orang mendaki bukit atau gunung yang pendek dan mati. Karena apa? Karena aku tidak pernah mencoba. Tetapi setelah aku mendaki beberapa bukit itu kan ada yang ekstrim juga, kayak Bukit Tatu Besek di Wonogiri itu kan pendek ya, pendek sekali. Tapi kalau sampai kita narsis di atasnya, kemudian batu yang diinjak itu longsor, itu fatal sekali. Gitu. Terus kita juga dengar itu di
Bukit Piramid itu juga ada yang terpeleset jatuh dan meninggal. Terus kamu dulu ikut waktu kita ke Batu Agung apa enggak? Enggak kan? Enggak. Batu Agung itu ada spot yang sering dipakai orang-orang itu yang bentuknya tebing, ada kayak kursinya itu. Nah itu kalau kepleset dari situ bablas ya, karena ratusan meter tingginya. Jadi memang selain membutuhkan nyali juga tetap ada risikonya. Risikonya sebenarnya juga kalau sama-sama lengah ya bisa sama fatal aja dengan naik gunung. Cuman penyebab kefatalan ini tentu saja karena ketinggian dan suhu, kemudian vegetasi beda, terus isinya hutan itu juga beda. Kalau di bukit rasanya kok jarang ada satwa liar yang masih galak gitu, kayaknya kok nggak ada ya. Jadi penyebab kefatalan itu lebih banyak di gunung, tetapi kalau sama-sama terjadi kefatalan ya bisa sama-sama mematikan gitu. Nah kalau persiapannya tentu saja beda. Kalau mendaki bukit itu karena durasinya itu nggak terlalu lama, kita kan nggak perlu bawa tenda, nggak perlu bawa bekal makanan yang banyak, air yang banyak. Itu kan kalau aku itu mending di TikTok aja. Ngapain juga mau ngecamp di bukit ya toh, itu hawanya juga belum dingin. Kalau view-nya relatif lah. Kalau bukit itu di daerah yang cukup tinggi kayak di Wonogiri apa di mana kan view tetap lumayan ya. Itu karena kalau sampai sekarang camping itu sendiri bukan kegiatan mandiri yang menarik. Jadi aku nggak bisa pergi ke suatu tempat hanya untuk camping, itu sampai sekarang belum bisa. Gitu. Jadi camping itu menjadi bagian dengan hiking, naik gunung itu. Jadi perbedaannya di situ. Jadi dari segi waktu lebih pendek, perbekalan juga lebih sedikit kalau mendaki bukit. Kalau bukit yang udah pernah Bapak daki nih, menurut Bapak bukit yang paling indah view-nya itu bukit mana? Yang paling bagus? Aku paling terkesan itu Bukit Watu Jengger. Watu Jengger itu ada di Jatim itu. Aku ikut. Kamu ikut ya itu ya. Yang di desanya banyak durennya ya, itu loh, ya durennya kecil-kecil tapi manis itu. Bagus sekali itu Watu Jengger itu, dan kalau nggak hati-hati terpeleset juga jurangnya dalam banget ya, karena sungai kelihatan jauh di bawah. Itu terus lagi. Itu kalau view-nya ya. Kalau view itu diidentikan dengan sesuatu yang indah, itu Watu Jengger. Kalau keindahan itu didefinisikan sebagai apa ya, harus ada unsur adrenalinnya yang deg-degan, itu Batu Agung. Batu Agung. Jadi tatanan batu-batunya itu memang eksotik gitu. Jadi ini alamiah gitu. Dan berbagai spot itu banyak sekali. Jadi kalau kebutuhannya untuk piknik, Batu Agung itu bagus sekali. Terus Cumbri itu juga lumayan. Nah, Cumbri itu juga lumayan. Nah, kalau pengen ini mendaki bukit sambil digigitin semut sama disengat lebah, itu di Bukit Bligo dan Selo Arjuno itu. Jadi jangan berhenti. Itu kan harus menaiki tangga besi itu bisa, baru bisa, karena nggak ada, karena betul-betul tegak gitu, tegak lurus gitu, dan nggak ada tali. Kalau ada tali pun susah, itu memang harus lewat tangga besi. Itu juga harus hati-hati ya naiknya. Super hati-hati ya. Kemudian di sepanjang tangga itu banyak semutnya.
jadi dipakai untuk sarang semut. Nah, jangan berhenti di tempat yang sudah nggak ada ininya, tangganya, itu masih ada bukit-bukit puncaknya. Jadi kalau yang sudah dibuat itu kan jalurnya itu kan baru sampai di satu tempat yang aman ya. Tapi masih ada puncak tertingginya, itu puncak bukitnya yang tertinggi, itu panjat aja di situ. Nah, di situ ada tawonnya. Aku pernah itu disengat lebah di situ. Gitu. Terus kalau bukit yang menurut Bapak ekstrim, misalnya medannya susah, terus ada jurang-jurang yang mungkin berbahaya gitu, bukit apa itu? Aku belum pernah ke ini ya, piramid, tapi kalau sudah makan kurban itu saya kira memang itu ekstrim. Tapi nanti segera kita akan ke sana lah untuk melihat kayak apa sih. Nah, tapi menurut definisiku ini sudah termasuk gunung ya, meskipun pendek. Natas angin itu cukup ekstrim itu. Cukup ekstrim. Karena apa? Karena jurangnya itu lepas gitu loh. Jurangnya itu lepas. Yang sebelah kanan itu tuh, yang sebelah kanan itu kalau jatuh, aku kan kalau jalan sambil bayangin, ini aku kalau jatuh aku mesti gimana ya? Paling kan aku sambil gelinding, ini pegangan rumput. Nah, pegangan rumput ini dengan daya tarik bumi terhadap tubuhku yang menggelinding ini kuat nahan nggak? Gitu. Jadi kalau aku di medan-medan yang ekstrim kayak gitu, aku suka bayangin andai kata hal yang buruk terjadi. Kamu pernah kan? Bayangin gitu nggak pernah? Pernah. Nah, terus yang kamu bayangin apa, Bis? Ya misalnya pas di jurang-jurang gitu kan, jalan di bawah jurang gitu, jatuh aku piye? Aku piye ya, harus ada ininya, harus ada alternatifnya gitu. Kamu hanya bayangin aku piye gitu. Iya, gimana ya? Mungkin kamu cuma gini ya, gini kayak burung gitu, tapi terbluk gitu ya. Ya harus dibayangin, aku bisa begini. Itu yang dulu kami lakukan. Jadi kalau kami mendaki sama teman-teman tahun 80-an itu, setiap melihat medan itu kami selalu diskusi. Jadi kalau kita jatuh itu harus begini. Nah, kayak natas angin itu, jadi mungkin itu tidak bisa sekali pegang merusut, kamu harus tidak boleh pingsan. Sambil gelundung itu kamu harus cari lagi, jangan sampai ini jadi kamu gelundung terus mental agak ke sana, nanti jatuhnya berbahaya. Jadi tetap berusaha dekat sama tanah. Itu kalau di natas angin itu sama, berarti kira-kira sama dengan di Watu Jengger. Cuma Watu Jengger itu enggak begini, tapi agak begini, ini lebih gampang. Masih agak landai sedikit, masih 90 derajat kurang sedikit. Kalau natas angin kan 90 derajat beneran. Apalagi pas anginnya kencang waktu itu. Nah, pas anginnya kencang itu juga berbahaya. Terus Batu Agung itu kalau jatuh dari batu kursi itu, aku kira memang sudah nggak ada cara antisipasinya. Jadi kalau mau ke sana ya, kalau mau safety pakai tali. Jadi talinya dihubungkan sama paku. Ini ada tali pengaman, kalau jatuh bisa masih nggak lepas itu, paling kan badannya terbentur batu dok. Tapi mana ada anak sekarang mau begitu itu, foto kok ada talinya gitu kan, pasti nggak mau. Itu bukit-bukit yang ekstrim yang aku ketahui. Watu Besek itu juga, Watu Besek itu kalau lepas, terbang. Intinya semua gunung punya itu ya? Ya, semua bukit gunung dan bukit itu punya potensi. Sebab apa? Mereka ini berada di ketinggian, jadi jelas ada potensi menjatuhkan. Kalau tidak menjatuhkan ya berarti kita bukan di bukit, kita ada di plateau atau di dataran tinggi. Itu kayak Dieng itu kan. Kalau kita tidak berada di jurang kan juga nggak apa-apa, paling dingin toh. Padahal itu tempatnya tinggi. Itu paling juga
kalau pas nasibnya jelek muncul gas beracun, kena gas beracun gitu. Pokoknya dimanapun kita berada itu harus serba hati-hati gitu ya Bapak. Ya, jadi sebenarnya soal bukit dan gunung itu definisinya tergantung dari pribadi ya. Ada yang memakai cara Amerika, pokoknya di atas 340 berapa gitu ya, itu sudah bisa disebut gunung. Jadi 400 meter di atas permukaan laut itu mereka sudah menyebutnya mountain. Itu boleh, terserah. Pendefinisiannya tergantung yang melakoni. Karena apa? Karena sampai sekarang pun masih rancu mana gunung, mana bukit. Tiap orang punya definisinya sendiri-sendiri. Tapi secara pribadi, kenapa aku menghitungnya itu sebenarnya untuk memberi motivasi pada anak-anak. Oke, itu dulur. Kalian yang masih penasaran, pantengin terus di Tomlok Channel. Salam Lestari.